Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yolanda Sulastri Simanjuntak dari kelas PSB 2021. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan hewan dari Columba livia atau Gallus bankiva. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri morfologi jantan atau betina pada Aves, teman-teman. Nah, pada jantan itu umumnya berbulu warna cerah, memiliki pial menonjol, dan bentuk tubuhnya itu cenderung ramping, dan jari-jari kaki jantan itu terkadang tajam. Nah, pada betina, pial umumnya tumpul dan pendek, menunjukkan warna yang lebih polos. Pada Gallus sp, tipe petelur biasanya memiliki warna bulu coklat. Selanjutnya yaitu reproduksi pada jantan. Burung jantan memiliki reproduksi berupa testis dan saluran reproduksi. Nah, testis ini berjumlah sepasang, berbentuk lonjong dan berwarna kuning terang. Epididymis sebagai lanjutan dari testis ini tampak jelas berkelok-kelok dan berwarna putih. Kemudian saluran tersebut menunjukkan diri sebagai vas deferens. Nah, vas deferens ini berhubungan dengan epididymis yang kecil dan dengan ureter ketika saat masuk kloaka. Selanjutnya yaitu reproduksi pada betina. Nah, burung betina ini organ reproduksinya adalah ovarium. Ovarium pada burung ini berkembang hanya pada bagian kiri yang terletak di bagian dorsal rongga abdomen. Nah, ovarium yang sebelah kanan ini tidak tumbuh dengan sempurna dan tetap kecil yang disebut sebagai rudimeter. Nah, kenapa ovarium yang kanan ini tidak dapat tumbuh sempurna? Karena waktu ayam itu dia masih kecil, sebenarnya dua ovarium ini memiliki ukuran yang sama. Namun saat tumbuh berkembang, organ pencernaannya itu mulai membesar sehingga menutupi pertumbuhan dari ovarium sebelah kanan. Nah, sehingga ovarium sebelah kanan ini tidak dapat tumbuh dengan sempurna dan tetap kecil. Nah, hal ini disebut sebagai rudimeter. Selanjutnya, skema organa genitalia feminina internal. Nah, pada skema ini kita dapat melihat gambar dari kanalis ovidictus dan ovarium. Mereka itu tampak seperti melayang kan, nggak ada salurannya. Namun sebenarnya mereka itu memiliki saluran yang berbentuk seperti serabut lunak yang dasarnya itu berdekatan dengan ujung kanalis ovidictus dan dengan ovarium itu. Nah, saluran serabut ini berfungsi sebagai menangkap telur yang sudah matang. Nah, serabut halus ini disebut dengan fimbre. Selanjutnya yaitu mekanisme pembentukan telur pada Aves. Ovarium yang telah memproduksi oosit masak akan segera diovoluasikan. Oosit ini kemudian akan menuju ostium abdominale dan mencapai tuba Fallopi. Nah, di sini oosit akan mengalami pembuahan oleh sperma. Dalam hal ini, fertilisasi internal terjadi sebelum ovum diberi lapisan albumin. Nah, oosit yang telah dibuahi itu ataupun belum dibuahi itu kemudian akan bergerak turun dalam oviduct sehingga mencapai daerah magnum. Nah, di daerah magnum ini oosit akan dibungkus dengan lapisan album putih pekat dan lapisan album ini berbentuk cair. Nah, oosit yang bergerak turun mencapai istimus akan dilapisi lagi dengan selaput telur berwarna putih. Ketika oosit turun mencapai uterus, maka sekali lagi telur akan mendapatkan lapisan pelindung berupa kerabang atau cangkang dari zat kapur. Nah, kalau misalnya zat kapurnya ini banyak, itu yang menyebabkan telur ini berwarna kuning ataupun coklat gitu. Jadi kalau semakin sedikit zat kapurnya, maka telur itu dia akan tetap berwarna putih gitu, seperti telur bebek. Nah, selanjutnya setelah dibungkus telur lengkap, maka telur akan dikeluarkan melalui kloaka. Nah, telur yang dibuahi ataupun tidak dibuahi ini akan tetap diproses dengan cara yang sama di dalam saluran telur. Sekian hasil presentasi saya. Bila ada kekurangan kata atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih.